Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Juliani Syafitri. Baik, di video kali ini saya mau menjelaskan tutorial cara menggunakan Google Classroom sebagai media pendukung pembelajaran daring yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan materi, mengabsen siswa-siswi, dan memberikan tugas kepada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan cara membuat absen, kemudian membuat materi dan mengirimkan tugas. Yang beda di sini adalah kita akan membuatnya ke dalam satu folder atau ke dalam satu topik sesuai dengan jadwal mata pelajaran, dan kita dapat menschedulekan atau menjadwalkan kapan materi, tugas, dan absen tersebut dapat diisi oleh siswa-siswi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan materi ataupun tugas beserta absen kepada siswa-siswi sebelum masuk di hari H pembelajaran mapel Bapak Ibu. Jika seandainya mungkin minggu depan itu sudah ada kesibukan lain, untuk menghindari kelupaan ataupun keterlambatan kita dalam memberikan pembelajaran, kita bisa membuatnya jauh-jauh hari sebelum hari H tersebut, sehingga menghindari yang namanya keterlambatan ataupun lupa. Nah, bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengirimnya? Tonton video ini hingga selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baik, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Classroom yang ini. Ya, di sini sudah ada 2 kelas percobaan saya. Kita buka dulu kelas yang contohnya 10 MIPA 2. Kemudian buka menu classwork yang ini. Nah, di sini belum ada pembelajaran apapun. Kemudian kita klik yang tanda tambah. Nah, buat dulu yang utama yaitu topik. Topik sesuai dengan apa yang mau kita berikan kepada siswa-siswi tersebut. Contoh KBM Biologi tanggal 9 Agustus 2020, materi tentang keanekaragaman hayati. Jika sudah selesai, kemudian kita add. Nah, ini topiknya. Jadi absen, materi, dan tugas nanti akan kita susun di topik ini, sehingga tugas mereka itu akan tersusun rapi sesuai dengan pertemuan yang telah kita lakukan atau kita berikan kepada siswa-siswi tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu pembuatan absensi. Kita pilih yang ini, question. Kita buat dulu judulnya, absensi kehadiran. Kemudian instruksinya, silakan Ananda isi absen berikut dengan mengklik hadir sebelum memulai pembelajaran. Ya, sudah seperti ini aja. Nah, ini di poinnya harus kita ubah menjadi ungraded atau tidak dinilai. Nah, ini due-nya ini juga kita jadwalkan. Mereka bisa mengisi absen di tanggal 9
hingga pukul 17.00. Jadi ini tanggal dan jam deadline mereka dapat mengisi absen kehadiran. Kemudian topiknya kita klik dan kita pilih topik yang sudah kita buat, yaitu KBM Biologi 9 Agustus 2020. Kemudian pilih save. Nah, yang ini short answer kita ubah menjadi multiple choice. Kita ganti bacaannya menjadi hadir. Cukup hadir saja, karena jika mereka tidak dapat hadir, baik itu sakit, izin, dan lain-lain sebagainya, otomatis mereka tidak akan membuka kelas ini dan tidak akan mengklik hadir. Jika mereka memang dapat hadir, mereka dengan sendirinya akan mengklik hadir ini. Nah, jika nanti mereka terlambat dalam pengisian absen, maka ada keterangan bahwa mereka terlambat dalam mengisi absen. Ya, jika udah selesai seperti ini, nah, kita akan jadwalkan absensi ini di tanggal 9. Kebetulan hari ini adalah tanggal 5 Agustus. Ini adalah jadwal di mana mereka dapat mengakses atau menerima informasi ataupun pesan dari kita ini di tanggal yang sudah kita tetapkan, yaitu di tanggal 9 dan jam 8. Ya, jika sudah, kemudian kita klik yang ini, schedule. Klik. Nah, ini dia. Ini sudah terbuat dan akan terkirim nanti di tanggal 9 jam 8. Selanjutnya membuat materi. Nih, kita pilih yang material. Jadi antara kolom materi dan tugas itu berbeda. Nah, nanti siswa-siswi itu kita arahkan hanya mengirim tugas di kolom atau menu tugas saja. Jadi tidak berserak kemana-kemana. Kita buat dulu judulnya materi. Instruksinya, silahkan buka materi yang saya berikan dan pahami sebelum kamu mengerjakan tugas. Ya, sudah seperti ini aja ya. Kemudian topiknya ini kita buat yang ini tadi ya, yang sudah kita tuliskan. Kemudian jika seandainya ada memang file yang harus Bapak Ibu kirimkan, silahkan klik yang ini ya. Nah, pilih apakah file itu ada di drive, berbentuk link, atau berbentuk file, berbentuk foto, ataupun recorder, dan lain-lain sebagainya. Tinggal dipilih sesuai bentuk file Bapak Ibu masing-masing. Saya pilih yang file saja. Saya pilih yang ini ya, gambar peserta didik. Ini hanya sebagai contoh ya, sudah masuk ini. Jadi nanti siswa-siswi bisa membuka ini. Kemudian jangan lupa untuk di-schedulekan. Klik yang titik 3, schedule, sesuaikan dengan tanggal yang tadi. Tanggal 9. Oke, pukul 8. Jika sudah seperti ini, maka kita akan schedulekan. Nah, ini dia materinya. Ini materinya sudah muncul, ini absennya sudah muncul. Selanjutnya yang terakhir adalah pembuatan tugas. Kita pilih yang assignment, ini ya, assignment atau tugas. Kita tulis dulu menunya, yaitu menu tugas. Kemudian instruksi atau deskripsinya. Setelah kamu memahami materi yang diberikan, silakan kerjakan tugas berikut sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini. Jika sudah seperti ini, poinnya boleh Bapak Ibu ganti ataupun tidak, itu tergantung. Kemudian untuk due-nya, untuk due yang ini kita ubah. Di sini Bapak Ibu bisa pilih
kapan deadline mereka untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Jadi di sini adalah tanggal deadline. Saya mau anak-anak itu terakhir mengumpulkan tugas kepada saya 2 hari setelah pembelajaran, yaitu berarti tanggal 11. Oke. Jamnya ini 23.59 atau boleh diatur sesuai dengan ketentuan yang Bapak inginkan atau Ibu inginkan. Nah, topiknya kita ganti menjadi ini. Tetap sama, jadi dia tersusun dalam satu folder yang sama. Setelah ini selesai, jangan lupa klik titik 3, kemudian schedulekan, ganti tanggalnya menjadi tanggal 9. Jamnya tetap jam 8. Jika sudah selesai, mari kita schedulekan. Oke, ini dia. Otomatis di dalam topik tanggal 9 Agustus mengenai keanekaragaman hayati sudah tersusun menjadi satu file atau satu folder yang isinya ada absensi kehadiran, kemudian materi dan tugas. Jadi ikonnya ini akan menjadi warna abu-abu jika masih berbentuk schedule. Kalau sudah berbentuk ataupun sudah terkirim dan sudah dikerjakan oleh siswa-siswi, maka icon itu akan berubah menjadi warna biru. Seperti itu. Nah, selain ini bagaimana caranya siswa-siswi itu mengisi absensi kehadiran yang telah kita buat? Oke, akan kita lihat. Saya akan berpindah kelas terlebih dahulu. Nih. Nah, ini saya ada satu ikut kelas. Nih, ini kelas yang saya ikutin. Saya klik dulu, saya mau ngisi daftar hadirnya. Saya buka Classwork, kemudian ini tadi absensi kehadiran yang harus saya isi. Saya klik. Nah, siswa-siswi tinggal mengklik hadir. Jika sudah, kemudian di turn in atau diserahkan dan di submit. Sudah. Jadi cara mereka untuk mengisi daftar hadir itu mudah, hanya tinggal mengklik saja, langsung sudah terisi daftar hadirnya. Kita cek di kelasnya. Saya pindah dulu. Oke, ini tadi kelas yang saya ikutin 10 MIPA 1. Saya mau cek dulu apakah tadi sudah diisi oleh siswa tersebut atau siswi tersebut. Nah, ini dia. Jadi sudah diisi. Ini tandanya sudah diisi. Nah, kita harus kembalikan ini kepada siswa agar siswa mengetahui bahwa dia sudah mengisi absen dan sebagai bukti dia bahwa dia sudah mengikuti kelas kita. Jika nanti ini banyak siswanya, jangan diklik satu-satu, cukup diklik yang ini aja. Nah, semua otomatis akan terklik. Setelah itu kita return yang ini agar kembali kepada siswa tersebut. Oke, tanda checklist ini menunjukkan bahwa kita sudah mengembalikan absen kepada mereka. Oke, cukup mudah. Nah, yang berikutnya saya akan memberitahukan bagaimana caranya memberikan tugas kepada siswa yang tugasnya itu sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kembali untuk mengisi atau membuat tugas dengan materi yang sama, dengan instruksi yang sama, karena bisa dikerjakan dalam sekali saja, yang otomatis akan terkirim ke seluruh kelas yang diinginkan. Namun untuk hal ini tidak bisa dijadwalkan dan tidak bisa jika berbentuk folder yang ada topiknya seperti tadi. Jadi ini hanya seperti biasa saja. Caranya kita klik tanda tambah, tetap sama. Oke, tugas tentang keanekaragaman hayati. Sini silakan cocokkan gambar berikut ini. Begini aja instruksinya ya. Kemudian ini tadi deadline-nya tanggal 10 misalnya jam 23.59. Kemudian ini topiknya kita kosongkan. Nah, di sini yang ini, disinilah kita dapat memilih kelas mana yang mau kita kirimkan tugasnya, itu bentuknya sama. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu file.
tambahkan dulu file. Ini ya filenya. Ini sudah filenya. Kemudian kita klik yang ini. Oke. Nih 2 kelas. Saya mau kasih 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Kita down kan atau selesai. Kemudian kita kirim langsung tanpa dischedulekan. Site. Kita tunggu sebentar. Oke. Sorry. Ini tugasnya. Ya, ini tugasnya. Kita cek di kelas 10 MIPA 2. Ini. Kita cek kelas lognya. Ini dia. Kak, instruksinya. Ya, instruction. Ini dia. Sama kan? Ya, ini tugasnya sama. Antara kelas 10 MIPA 1 dengan 10 MIPA 2. Dan filenya juga otomatis terkirim. Begitu juga dalam bentuk link dan lain-lain sebagainya. Baik, demikian tutorial kita hari ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share untuk mendukung berkembangnya channel ini dan untuk memberikan informasi-informasi yang lebih lanjut dan lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.